Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Putri Ulvelia Franselini Anin dengan NIM 10120210199. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2 kelas B. Di sini saya akan membagikan satu materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini teman-teman ada 7 rumusan masalah yang akan kita bahas bersama, yaitu yang pertama pengertian etika, yang kedua aliran-aliran etika, yang ketiga itu etika Pancasila, dan yang keempat itu alasan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Yang kelima itu menggali beberapa sumber mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Yang keenam argumen dan tantangan. Dan yang ketujuh yaitu mendeskripsikan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Untuk itu, teman-teman yang menonton channel YouTube saya meminta bantuan untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian di bawah sini ya. Terima kasih. Oke, saya akan menghantar teman-teman semua ke pembahasan pertama, yaitu pengertian etika. Nah, istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Nah, secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada masyarakat. Nah, etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai, yaitu baik dan buruknya. Yang kedua, aliran-aliran etika. Nah, ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Nah, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, yang artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua itu etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran dan dilawankan dengan kewajiban. Yang terakhir itu etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Yang ketiga yaitu etika Pancasila. Nah, etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, dari aliran-aliran etika tersebut, etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleologis, termuat pula di dalamnya, namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu yang pertama, kebijaksanaan, yang kedua, kesederhanaan, yang ketiga, keteguhan, dan yang terakhir adalah keadilan. Yang keempat, yaitu alasan perlunya kajian Pancasila sebagai sistem etika. Nah, pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Kedua itu, korupsi yang merajalela karena para penyelenggaraan negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga itu, kurangnya rasa perlu kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Yang berikut itu menggali beberapa sumber Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama yaitu sumber historis. Nah, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi groundsled atau well set board. Nah, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Nah, pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan ke dalam
perantara P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Nah, pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjuru kepada pelanggaran etika politik. Yang kedua yaitu sumber sosiologis. Nah, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang-orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Yang berikut yaitu sumber politis. Nah, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang berikut yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik dan yang dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataan P4. Nah, pada zaman Orde Baru itu muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam pada euforia demokrasi. Dalam Pancasila sebagai sistem etika, bukan hanya ada dinamika saja, tetapi terdapat tantangan. Yang pertama itu berupa sikap otoriter dalam pemerintahan penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Yang ketiga yaitu berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Yang berikut yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi prudens bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Yang keempat itu Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara.